Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini hari Minggu yang kelima di bulan Agustus. Kita boleh bersama-sama berkumpul walaupun masih di rumah masing-masing untuk kita beribadah secara online. Tetapi kita tahu saat ada kerinduan datang pada kita, maka Dia hadir di rumah-rumah, Dia memberkati kita mulai setiap firman yang kita baca dan kita dengar bersama-sama. Pada minggu ini saya akan menyampaikan satu tema tentang Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dalam minggu-minggu ini setiap saya masuk di dalam doa, saya selalu mendapatkan satu impresi tentang firman ini. Berulang kali dapatkan Yesus jalan, kebenaran dan kehidupan. Setiap dimanapun dalam perjalanan tiba-tiba firman ini juga terucap seperti itu. Dan puji syukur kalau minggu ini saya oleh Gembala Rayon ditugaskan untuk dapat melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ini menjadi penegasan apa yang saya dapatkan. Karena hari-hari ini kita boleh melihat lingkungan yang ada, keadaan yang ada di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang sepertinya mereka itu kehilangan. Sepertinya mereka kehilangan pegangan, ketakutan, khawatir akan apa yang akan terjadi esok hari akibat dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Dari ayat ini juga saya diingatkan hal itu. Karena dari ayat Yohanes 14 ayat 6 ini dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebagaimana yang dialami oleh murid-murid, ayat ini diawali dari diskusi murid-murid dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan Yesus katakan pada saat itu bahwa Dia akan mati, gitu. Dia akan tinggalkan murid-muridnya, ya. Mendengar hal yang seperti ini, murid-murid juga langsung merasakan kegalauan mereka, kekhawatiran mereka yang selama ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Dimanapun Yesus berada, mereka mengalami dan melihat tanda-tanda heran dan mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, yang mati dibangkitkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Banyak hal-hal yang ajaib mereka rasakan bersama Yesus. Bahkan mereka boleh merasakan bagaimana kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, banyak orang mengikuti mereka. Karena mereka, orang-orang ini ingin mendengar tentang apa yang Yesus khotbahkan, apa yang akan Yesus sampaikan. Tetapi tiba-tiba hari itu mereka mendengar bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Kegalauan mereka, kekhawatiran mereka paralel dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini daripada setiap kita semua. Ya. Murid-murid sudah meninggalkan kegiatan aktivitas mereka yang lama, ada yang penangkap ikan, mereka mau ikut Tuhan Yesus. Tetapi saat itu mereka mendengar hal yang mengagetkan. Sampai tiba-tiba salah satu muridnya, yaitu Thomas, ya, pada Yohanes 14 ayat 15 itu berkata seperti ini. "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Sebagai murid Tuhan yang bersama-sama dengan Tuhan, di dalam kegalauan itu, tiba-tiba dia berkata seperti itu mewakili teman-temannya.
Kadang-kadang kita juga di dalam masa-masa kita mengalami tekanan, mengalami himpitan, kekhawatiran yang berkepanjangan. Kita tidak memperhatikan sekeliling kita. Seperti Thomas. Karena kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya di ayat yang kedua dari pasal 14 Yohanes ini, Yohanes 14 ayat yang kedua itu berkata begini. Di rumah Bapakku, atau dari ayat yang pertama supaya lebih jelas, Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Karena kegalauan, kekagetan, ketakutan, hal yang seperti ini tidak tertangkap oleh mereka. Hari-hari ini Tuhan ingatkan kita pun, masa-masa sulit yang kita alami sedang terjadi hari-hari ini jangan membawa kita juga kehilangan fokus. Seperti yang terjadi pada murid-murid Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang dia tidak tinggalkan selamanya. Dia akan sediakan tempat, setelah tempat itu sudah siap, dia akan datang kembali. Dan di mana aku berada, kamu pun berada. Sebenarnya tidak akan selamanya ditinggalkan. Dampak COVID-19 ini juga tidak akan selamanya seperti ini. Hari ini terus kita akan berdoa. Kita berdoa supaya mereka yang terinfeksi, bahkan yang sampai meninggal dunia, angkanya itu terus menurun. Dan kita berdoa untuk mereka yang disembuhkan itu, angkanya terus meningkat. Kita terus minta itu. Kita terus berdoa bersama-sama. Jangan kehilangan fokus karena ketakutan dan kekhawatiran yang sedang melanda kita hari-hari ini. Oleh karena itu, firman ini sungguh memberkati. Bahwa Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ini menjadi kekuatan kita harusnya. Ini harus kita tanamkan dalam hidup kita. Bahwa jangan berkepanjangan kekhawatiran kita. Tuhan akan sediakan tempat bagi kita. Bahkan Rasul Petrus pernah berkata bahwa kita ini orang-orang Kristen. Ini sebagai perantau, sebagai orang asing. Di mana kita tinggal, di mana kita berada itu bukan tempat permanen kita. Kota kita, bangsa kita yang kita cintai, pada waktunya nanti juga kita akan tinggalkan itu. Dan ada satu tempat yang abadi, yaitu di rumah Bapa di surga. Dan Tuhan berkata, untuk sampai ke situ, Dia itu adalah jalan, Dia itu kebenaran, Dia itu kehidupan. Hari-hari ini Tuhan ingatkan juga untuk kita sama-sama minta kepada Tuhan kekuatan yang baru. Roh yang terus dibangkitkan. Pegang apa yang engkau dengar melalui firman Tuhan. Setiap minggu di dalam ibadah-ibadah, bahkan di dalam setiap doamu. Belajar percaya bahwa Dia itulah Yesus Tuhan, jalan kebenaran dan kehidupan kita. Ada satu lagu yang memberkati kita, yang berkata demikian. Ku di tanganmu, ku di hatimu,
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ini menjadi pujian kekuatan kita, bahwa apapun yang sedang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama kita, ada dalam pikiran kita. Dia ada, dan kita juga ada dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu tidak akan sia-sia, tantangannya mendatangkan damai sejahtera, rancangan penuh dengan sukacita ada bagi kita. Coba kita perhatikan dari Yohanes 14 ini ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Waktu kita percaya kepada Allah sama dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ketujuh, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Saat kita mengenal Yesus, sama dengan kita juga mengenal Bapa kita. Ayat yang ke-9, yang bagian B, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Artinya saat kita melihat Yesus, kita juga melihat Bapa. Dan yang ayat ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya Bapa ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Bapa. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita melihat kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa. Oleh karena itu, Yesus bisa berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan itu. Kalau kita lihat hal ini, kita di bawah Tuhan sebenarnya hanya satu hal. Bahwa hanya Yesus yang dapat membuka pintu surga. Karena dialah jalan itu sendiri. Dan kita bersyukur kita ada di wadah gereja ini, GBI Gatot Subroto. Yang DNA gerejanya yaitu Restorasi Pondok Daud. Apa itu Restorasi Pondok Daud? Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dalam unity, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Itu membawa kita menghidupi sehingga kita bisa mengerti, karena dengan doa, pujian, penyembahan yang kita terus lakukan, dengan intim kita kepada Tuhan, keintiman kita semakin hari semakin melekat pada Dia melalui doa, pujian, penyembahan yang menjadi gaya hidup kita. Artinya dimanapun kita berada, itu yang kita tampilkan dalam hidup kita. Maka kita akan semakin mengenal Dia, kita akan semakin mengenal Tuhan. Dan kalau kita sudah mengenal Dia, kita akan melakukan kehendaknya juga. Yaitu apa kehendaknya? Amanat agung digenapi. Dan kita dipersiapkan untuk menggenapi amanat agung itu. Kita dipersiapkan, diperlengkapi sebagai messenger Pentakosta ketiga. Untuk kita apa? Diberikan roh keberanian untuk mulai melangkah, menyampaikan, menggenapi amanat agung itu. Yang kedua, setiap tahun kita dituntun oleh gereja ini, menerima tuntunan pada akhir tahun oleh gembala pembina kita. Dan tahun ini adalah temanya tahun dimensi yang baru. Dimensi itu berbicara ukuran. Kalau filsafat kuno berkata itu dimensi adalah suatu sistem
yang mengukur gerak bebas. Namanya ukuran berarti ada batasannya. Hari-hari ini bukankah itu yang sedang terjadi? Di mana kita berada ada pembatasan. Kita akan beribadah offline pun kita harus siapkan. Tidak bisa seenaknya, sepenuhnya. Kita mau naik bis, naik kendaraan umum, ada batasan. Ternyata tuntunan Tuhan jelas untuk gereja kita sehingga kita disiapkan. Nah, kita kembali kita perhatikan daripada firman Tuhan yang kita baca bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, kita melihat yang pertama, Yesus adalah jalan. Yesus adalah jalan ini tidak menunjukkan atau bukan menunjukkan bahwa Yesus itu penunjuk jalan. Bahwa Yesus itu hanya memberikan itu loh jalannya. Tetapi dia itu adalah jalan itu sendiri. Dia adalah jalan satu-satunya. Tidak ada pilihan jalan lain. Tetapi untuk sampai kepada Bapa dia katakan, akulah jalan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika akan mencari satu rumah di perumahan di Jakarta. Karena bingung, perumahannya di sebelah mana ini. Saya melihat ada mobil masuk, kayaknya ini warga sini, coba ikutin. Diikutin, tiba-tiba dia jalan masuk ke satu jalan yang kecil, hilang. Artinya kalau kita dari perumpamaan ini, kita harus mengenal dulu siapa dia yang akan kita ikuti supaya kita tidak tersesat. Tuhan Yesus katakan di rumah Bapakku banyak tempat. Dia tahu tempatnya. Dia tahu rumahnya. Makanya dia berani berkata seperti itu karena dia asalnya dari situ. Saya akan ke rumah Bapak A. Tetapi saya tidak kenal Bapak A. Apakah saya bisa sampai? Saya tidak akan bisa tahu apa yang ada di rumah Bapak A. Kamarnya berapa, barangnya apa saja, diletakkan di mana. Tetapi keluarga daripada Bapak A, istrinya, anaknya, apabila bertemu saya dia bilang, ayo, dia ceritakan dengan mantap karena dia tahu tempat asalnya dari mana. Yesus tahu tempat asalnya dari surga. Dan dia sudah tetapkan itu bagi kita. Jalan. Yang kedua, kebenaran. Yesus bukan salah satu kebenaran. Tetapi Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Kita tidak mungkin masuk surga berdasarkan pengetahuan kita. Berdasarkan perbuatan baik kita. Berdasarkan, aku rajin ke gereja. Berdasarkan karena aku banyak uang, aku sering memberi. Bukan itu. Tetapi kebenaran yang hakiki yang Tuhan katakan di sini, bahwa dia adalah kebenaran itu sendiri, yaitu pribadinya. Pribadi Yesus sendiri. Apabila kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, bangun komunikasi dengan Tuhan, hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus menjadi gaya hidup kita seperti DNA yang saya sampaikan tadi. Kita akan tahu pribadi Yesus dan kita akan mengikuti apa yang Yesus kehendaki. Nah, kita sering mengikuti dia seperti murid-muridnya. Tahu kehendak Tuhannya. Kita akan tahu apabila kita melekat pada dia. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan aku sudah rajin ke gereja, cukuplah sudah. Aku sudah dibaptis. Aku sudah ikut pelayanan. Tetapi gaya hidup kita, cara hidup kita di luar tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan, apakah itu yang dikatakan kebenaran? Tetapi Tuhan mau kebenaran yang diberikan oleh Yesus, yaitu pribadinya sendiri. Saat kita bangun hubungan itu dan kita mengerti pribadi Yesus, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana.
Kita akan menjadi berkat, bukan batu sandungan. Dan pada saat seperti itu kita menjadi saksi Tuhan. Pada saat itu juga kita sedang menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan mau untuk kita. Dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dan yang ketiga, Dia adalah hidup. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia bukan salah satu cara untuk hidup, tetapi Yesus adalah sumber hidup itu sendiri. Yesus adalah sumber hidup itu sendiri. Yesus bukan pilihan untuk salah satu atau bagaimana cara supaya kita hidup. Tetapi kalau kita berjumpa dengan hidup itu sendiri, kehidupan itu sendiri yang adalah Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan mengerti dan akan semakin teguh di dalam iman kita. Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Amin. Bahwa waktu kita mati, nanti pada saatnya dikatakan kan disiapkan tempat dan dia akan jemput kita. Yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, bahkan dengan kubu kemuliaan. Kita yang masih hidup akan mengalami pengangkatan itu. Akan berjumpa, artinya tidak berpisah untuk selama-lamanya. Dari sini kita belajar bahwa kita punya keyakinan bahwa Dia adalah jalan, Dialah ada kebenaran, Dialah itu hidup. Dia sudah memberi kita contoh, Dia sudah memberi kita teladan. Bagian kita untuk lebih mengerti dan bisa mengikuti apa yang Yesus katakan ini, mari kita hidupi DNA gereja kita. Kita hidupi menjadi gaya hidup kita. Namanya gaya hidup doa pujian penyembahan, artinya tidak akan ada kesombongan di sana. Yang ada kerendahan hati. Tidak akan ada minta diutamakan. Yang ada untuk minta orang lain didahulukan. Tidak minta untuk dilayani, tetapi akan ikut melayani. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, dari firman yang singkat ini biarlah ini menjadi kekuatan kita. Sadari, jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita cemas dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Dia katakan, percayakah engkau padaku? Dia sudah berkata dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kita bisa juga gabungkan. Dia adalah jalan kebenaran, dia juga adalah jalan kehidupan, ataupun